Cerita pun difokuskan kepada mama muda yang masih segar dan gurih. Ia bernama Claire. Claire adalah seorang janda anak satu dan kini hanya tinggal bersama dengan anaknya yang bernama Kevin. Pada hari itu Claire akan keluar, namun bagasi rumahnya seperti macet. Tiba-tiba datanglah pria tak dikenal yang ikut membantu Claire. Setelah bagasi itu berhasil dibuka, tetangganya Claire yang bernama Bob menjelaskan bahwa Noah adalah keponakannya Bob dan Noah akan tinggal bersamanya untuk sementara waktu karena paman Bob yang kini sedang sakit. Lalu Noah pun berkenalan dengan Kevin dan mengajak Kevin dolan-dolan. Sampailah mereka berdua di toko material. Tak sengaja Kevin melihat gadis kesukaannya di sekolah yang kini sedang bekerja jadi kasir. Noah pun memaksa Kevin untuk ngobrol dengannya supaya Kevin jadi lelaki sejati. Kevin pun ngobrol dengan Ellie. Namun tak lama kemudian datanglah pembuli di sekolah. Mereka pun membuli Kevin yang seorang bocah polos dan tidak gaul sama sekali. Sepulangnya mereka dari toko, saat tidak ada Kevin, Noah pun mengakrabkan diri dengan Claire dan bertanya mengapa Kevin dibully dan dikatakan sering mengompol. Claire pun bercerita bahwa dulu Kevin mengalami trauma di taman bermain. Semenjak itulah Kevin jadi sering mengompol tak terkendali. Malam harinya entah ada rasa apa, yang pasti mulai malam itu juga Claire mulai memandangi Noah dari kamarnya. Pagi harinya saat Claire baru bangun dari tidurnya, ia pun melihat keluar. Bukannya yang dilihat adalah anaknya yang sedang mendandani mesin mobil, namun yang dilihat Claire adalah otot-ototnya Noah yang dinilai cukup keren. Kemudian mereka semua pun makan bareng. Di situ juga ada wakil kepala sekolah yang bernama Vicky yang mampir ke rumahnya Claire. Claire mengatakan karena kini pamannya Noah berada di rumah sakit, jadi daripada Noah makan sendirian tiap malam, Noah bisa makan bareng mereka kapan saja. Noah pun sangat berterima kasih kepada Claire. Lalu Noah yang tahu kalau Claire adalah seorang guru sastra di SMA, ia pun ingin masuk ke kelas sastra dan menjadi muridnya Claire di sana. Claire pun belum menjawabnya. Di situ Noah memancing Claire soal Troya, yaitu berisi Achilles yang tidak patuh kepada Agamemnon tapi berhasil pangeran yang dengan cerdasnya mempertahankan Troya dari serangannya Agamemnon. Seketika Claire pun tahu tentang Troya. Lalu dari sinilah obrolan mereka pun semakin akrab. Beberapa saat kemudian saat Kevin sudah berangkat sekolah, Noah pun datang ke rumahnya Claire yang sepi. Ia pun memberikan buku sastra terbaru. Buku itu Noah berikan sebagai pertanda terima kasih karena Claire sudah mengajak Noah makan malam setiap hari secara gratis di rumahnya Claire. Malam harinya Claire ngaca dan memandangi tubuhnya sendiri yang seksi. Ia pikir ia masih mantap jika dimantap-mantap oleh Noah. Lalu tak sengaja Claire melihat Noah yang sedang ganti baju. Claire pun mengintipnya dan ketahuan oleh Noah. Esok malamnya Claire disuruh datang wakil kepala sekolah ke restoran untuk dinner. Sampailah Claire di sana. Setelah makan selesai, Ethan pun mengatakan bahwa para murid sepertinya tidak butuh pelajaran sastra klasik karena nantinya mereka akan bekerja dan harus menghasilkan uang. Claire yang tersinggung, ia pun langsung meninggalkan meja makan itu sambil mengatakan bahwa ada miliarder yang dulunya belajar sastra, yaitu J.K. Rowling. Sepulangnya Claire dari restoran, ia pun jadi overthinking dengan profesinya saat ini. Lalu tiba-tiba Noah menelepon. Noah mengatakan bahwa saat ini ia sedang memasak, namun ia tak tahu matang ataukah tidak. Noah meminta agar Claire datang untuk membantunya. Dengan segera Claire pun OTW ke rumahnya pamannya Noah untuk membantu Noah.
Sesampainya di sana, Noah pun langsung to the point, di mana kemarin malam Claire sudah melihat semua miliknya Noah lewat jendela. Jadi hari ini adalah giliran Noah yang melihat semua miliknya Claire. Dan tanpa berlama-lama mereka berdua pun langsung tancap gas sampai pagi. Di pagi harinya, Claire baru saja bangun. Ia pun menyadari bahwa yang ia lakukan semalam dengan Noah adalah sebuah kesalahan. Untuk itulah ia akan pergi dan mengatakan pada Noah bahwa ini adalah salahnya Claire yang tidak bisa menolak Noah. Noah yang mendengar itu, seketika ia pun langsung meninju tiang rumah dan alhasil Claire pun mengobati Noah terlebih dahulu. Siang harinya, Kevin kembali bersama dengan ayahnya yang bernama Gareth. Kevin pun meminta izin kepada ibunya agar Gareth makan bersamanya. Meskipun Claire gedek dengan Gareth, namun ia pun mengizinkannya. Lalu sesudah makan, Claire pun langsung membanting piring di dapur. Tak lama kemudian datanglah Noah. Claire pun gugup dengan kedatangannya Noah. Noah yang melihat Kevin sudah kembali bersama dengan ayahnya, ia pun pura-pura ngajak jalan Kevin. Malam harinya Gareth pun ngobrol serius dengan Claire, di mana Gareth meminta maaf atas semuanya. Lalu Gareth dan Claire pun masuk ke rumah untuk nggak tahu mau ngapain. Esok harinya saat Claire sedang mengajar para murid, datanglah kepala sekolah yang mengatakan bahwa mulai hari ini Noah akan ikut di kelasnya Claire. Claire pun keluar dan menanyakan bagaimana itu bisa terjadi. Noah adalah murid senior dan tidak seharusnya masuk di kelasnya Claire yang mayoritasnya adalah junior. Kepala sekolah pun bingung kepada Claire karena Claire sendirilah yang mengirim email kepada kepala sekolah kemarin malam. Sesampainya di rumah, Claire menanyakan kepada Kevin, apakah Kevin yang mengirim email ke kepala sekolah? Kevin pun membantah hal tersebut. Lalu tiba-tiba datanglah Noah yang mengaku kalau dia sendirilah yang membajak PC-nya Claire. Kemudian Claire mengatakan kepada Kevin bahwa ayahnya Kevin tidak boleh lagi menginap di rumah ini. Meskipun Kevin ingin agar ayah dan ibunya kembali bersatu, namun apa boleh buat, itu sudah menjadi keputusannya mereka berdua untuk berpisah. Kevin dan Noah pun OTW belajar menembak. Tiba-tiba Noah bercerita bahwa mungkin ada seorang pria yang ingin merasakan kebebasan setelah menikah. Ia meninggalkan istri dan anaknya dan mencari wanita muda lainnya. Kevin yang mendengar itu, seketika pikiran Kevin pun tertuju kepada ayahnya Kevin. Lalu di malam harinya saat Gareth datang, Kevin tidak mau lagi pergi bersama dengan ayahnya untuk belajar tentang perangkat lunak. Esok harinya saat Kevin dan Noah belajar boxing, tiba-tiba penyakitnya Kevin kambuh. Noah pun panik dan langsung mengobrak-abrik tasnya Kevin. Ia pun menemukan suntikan. Dengan segera Noah pun menyuntikannya kepada Kevin. Dan alhasil Kevin pun berhasil diselamatkan. Claire sendiri kini sedang bersama dengan Vicky. Tak lama kemudian ia dikabari keadaan Kevin yang sudah pulih. Claire pun menghampiri Noah. Namun bukannya berterima kasih, Claire justru menyalahkan Noah karena sudah membajak email dan sudah mengompori Kevin tentang ayahnya. Dalam ruangan itu hanya ada mereka berdua dan ada guru olahraga yang tak sengaja melihat Claire dan Noah. Seketika Claire pun mengucapkan terima kasih karena Noah sudah menyelamatkan Kevin. Kemudian Noah pun membantu Kevin untuk mendekati Ellie. Kevin pun menanyakan baut dan skrup bekas kepada Ellie. Lalu dari sinilah Kevin dan Ellie mulai akrab satu sama lain dan Ellie pun juga mau diajak kencan oleh Kevin. Claire sendiri kini baru pulang nonton bareng Gareth. Di situ saat Gareth akan mengunboxing mantan istrinya, Claire pun menolak dan mengatakan bahwa ia belum siap kembali kepada Gareth. Lalu Gareth pun paham akan hal itu dan ia cuma meminta tidur di rumahnya Claire karena ini sudah malam. Claire pun mengizinkannya asalkan Gareth tidur di sofa.
Noah sendiri yang melihat Gareth di rumahnya Claire, ia pun overthinking dan kepikiran saat ia sedang gituan dengan Claire. Seketika dari sinilah Noah menyadari bahwa dia sudah sangat terobsesi oleh janda anak satu yang gurih, yaitu Claire. Di pagi harinya, diam-diam Noah melihat Claire dan Gareth yang kissing. Lalu setelah Gareth pergi, Noah pun menghampiri Claire dan berkata, "Perang telah dimulai." Datanglah Kevin yang juga ikut memusuhi ibunya. Berangkatlah Kevin dan Noah. Baru saja sampai, Kevin langsung dibully oleh Jason dan kawan-kawan. Seketika Noah pun langsung menggila dan hampir melenyapkan orang yang sudah membuli Kevin. Beruntung Noah dihentikan oleh guru olahraga. Kalau tidak, maka anak itu pasti sudah ke alam barzah. Noah pun kini diancam oleh Vicky. Jika Noah melakukan kebrutalan lagi, maka Noah akan dikeluarkan dari sekolah. Noah yang mendengar ancaman dari Vicky, ia pun langsung menatap tajam Vicky dan berasa akan menerkam Vicky. Lalu Noah berkata bahwa Vicky adalah tua dan kotor. Alhasil karena Noah sudah mengatakan hal itu, ia pun dikeluarkan dari sekolah itu saat itu juga. Tak lama kemudian, Claire ke WC sekolah. Ia pun kaget karena ada tulisan Noah yang sudah gituan dengan Claire. Lalu datanglah Noah yang mulai meneror Claire. Noah kesal karena semenjak Claire agak akrab dengan Gareth, Claire tidak mau diajak gituan lagi. Di situ Noah pun langsung menancapkan batangnya secara paksa ke bolongannya Claire. Baru beberapa detik masuk, Claire pun langsung menendang kentangnya Noah. Lalu Claire pun melarikan diri. Malam harinya tanpa sepengetahuan Kevin, Noah pun bernganu dengan Ellie. Noah sengaja membuka jendelanya supaya Claire melihat apa yang sedang terjadi di kamarnya Noah. Esok paginya saat Claire sampai di sekolah, para murid tidak bisa masuk. Claire yang sudah membawa kunci, ia pun curiga dan masuk ke kelas sendirian dan langsung mengunci kelasnya. Ternyata Noah benar-benar sudah tidak waras. Di mana fotonya Noah dan Claire saat gituan kini sudah dicetak ribuan dan dipajang di kelasnya Claire. Dengan segera Claire pun membereskan foto-foto tersebut sebelum ketahuan oleh semua orang. Masih ada beberapa foto yang belum dibereskan. Tiba-tiba ada kepala sekolah yang juga punya kunci kelasnya. Dan alhasil, alhamdulillahnya cuma hanya ada satu foto yang belum dibereskan, yaitu foto yang di belakangnya Claire berdiri. Diam-diam Claire pun menggenggam foto itu lalu ngobrol dengan kepala sekolah di luar. Kepala sekolah mulai curiga dengan perilakunya Claire yang kurang berintegritas. Jika Claire tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, maka Claire akan digantikan oleh guru lain yang lebih berintegritas. Siang harinya Kevin dijemput oleh ayahnya. Kevin pun menyupir mobil. Ia mengutarakan kekesalannya karena keluarganya yang sudah berantakan. Sambil ngebut, Kevin ingin agar keluarganya kembali utuh. Namun sekarang entahlah, Gareth yang mendengar itu, ia pun menyuruh Kevin tenang dan kurangi kecepatan. Namun Kevin justru tidak mendengarkan ayahnya dan Kevin terus mengebut. Lalu alhasil rem mobil dan kopling mobil itu pun blong. Untung saja mereka berdua selamat. Hingga kini mereka pun masih bisa ngobrol bareng Noah dan Claire yang baru pulang. Claire yang sudah mendengar itu, Claire pun ke dapur. Noah pun ikut ke dapur karena ia akan mengambil cemilan. Namun di situ Noah ingin gituan dengan Claire nanti jam 2 malam. Melihat adegan ini, tentu kita pun tidak asing dengan film-film Jepang tentunya. Singkat cerita, kini sudah jam 2.
Meskipun Claire gedek dengan Noah, namun ia datang ke kamarnya Noah. Di situ Claire mengatakan bahwa tidak ada tujuan dan masa depan bagi hubungan mereka berdua. Untuk itulah Claire dan Noah harus segera mengakhiri ini semua. Noah pun mengatakan bahwa ini adalah cinta. Lalu Noah pun akan menganuk Claire. Claire pun tidak percaya dan langsung meninggalkan tamparan di pipinya Noah karena dirasa sudah tidak sopan terhadap orang tua. Esok harinya Claire menceritakan semuanya kepada Vicky. Noah mulai meneror Claire. Jika video itu tersebar, maka tamatlah karir dan kehidupannya Claire. Vicky pun menenangkan Claire dan ia juga berjanji bahwa ia akan membantu Claire. Siangnya Noah mengikuti mobilnya Claire. Namun saat sampai di lampu merah, ternyata itu adalah Vicky. Dengan segera Noah pun kembali ke rumahnya. Sedangkan Vicky menelepon Claire agar cepat mencari kamera dan berkas-berkas di PC-nya Noah. Claire pun mencari di mana kamera tersebut. Tak lama kemudian ia pun menemukannya. Lalu Claire ke bawah tanah. Di situ ia pun melihat kamar keduanya Noah yang dipenuhi fotonya Claire semua. Claire pun membuka PC-nya Noah. Di situ ia melihat begitu banyaknya foto dan video dirinya saat gituan dengan Noah. Dengan segera ia pun mendelete semuanya. Lalu setelah semuanya terhapus, tak sengaja Claire melihat berkas mobil minivan 2006. Di situ Noah mempelajari rangka, rem, kopling, dan lain-lain sebagainya. Kini Claire pun curiga kalau Noah lah yang memutus kopling dan rem di mobilnya Gareth. Keluarlah Claire dari rumah itu. Namun secara tiba-tiba, ternyata itu cuma pamannya Noah yang sudah pulang dari rumah sakit. Dengan segera Claire pun meninggalkan rumah itu lalu mengunci rumahnya sendiri rapat-rapat. Sambil menelepon Vicky, di situ Claire pun berusaha untuk tenang. Lalu terdengarlah suara pintu gedor-gedor yang sangat keras. Claire pun menyiapkan pisau. Namun ternyata itu adalah Kevin. Pergerakan Noah tidak dapat diprediksi, di mana Noah justru sudah di rumahnya Vicky. Kemudian Noah menelepon Kevin untuk datang ke kandang sapi miliknya Vicky. Noah berjanji kalau di kandang itu akan ada kejutan baik untuk Kevin, asalkan Kevin datang bersama dengan ayahnya. Claire sendiri datang ke kantor polisi dan menanyakan soal kecelakaan orang tuanya Noah. Claire melihat dengan jelas kalau mobil itu adalah minivan 2006. Claire yakin kalau Noah lah yang membunuh kedua orang tuanya sendiri dengan sengaja. Malam harinya Claire menelepon Vicky dan menceritakan dugaannya soal Noah yang sudah membunuh kedua orang tuanya dengan cara merusak rem dan kopling mobil tersebut, serta Claire yakin kalau Noah jugalah yang merusak rem dan mobil miliknya Gareth. Vicky pun tidak menjawab, dan justru yang menjawab adalah Noah yang kini sedang menyekap Vicky. Claire pun OTW ke rumahnya Vicky, dan setelah sampai, alangkah terkejutnya Claire karena Vicky sudah tidak bernyawa. Dengan segera Claire pun akan melarikan diri, namun Noah pun langsung mengeluarkan Claire dari mobil tersebut. Claire pun mengatakan bahwa Noah adalah pembunuh ayah dan ibunya sendiri. Noah menjelaskan bahwa ibunya sudah pundir, sedangkan ayahnya dulu berselingkuh. Oleh sebab itulah Noah membunuh ayah dan selingkuhan ayahnya tersebut. Kini Noah yang pedulikan hanyalah Claire. Untuk itulah Noah akan melenyapkan semua orang yang Claire cintai. Claire pun dibawa ke kandang sapi. Di situ alangkah terkejutnya Claire karena Gareth dan Kevin sudah tertelikung lemas tak berdaya.
Di hadapan Kevin dan Gareth, Noah terang-terangan mengatakan bahwa ia sangat mencintai Claire. Nantinya Noah akan membangun hubungan bareng dengan Claire, sedangkan Kevin dan Gareth akan dilupakan oleh Noah dan Claire. Claire yang mendengar itu, ia pun menenangkan Noah dan berusaha memperdaya Noah secara halus. Noah pun terperdaya oleh kata-katanya Claire, dan inilah yang Claire lakukan. No, he's not like his father at all. Noah yang kuat, ia pun kembali bangkit dan langsung ngasih paham kepada Claire. Lalu Noah pun menyiramkan Pertamax turbo dengan kadar oktan 109% agar Kevin dan Gareth terbakar habis. Dengan segera Claire pun mencoba menghentikannya. Karena Claire gagal menghentikan Noah, kandang itu pun kini terbakar. Lalu Gareth pun berhasil meloloskan diri. Dengan segera ia pun akan melawan Noah dan menyuruh Claire untuk membebaskan Kevin. Namun baru saja babak pertama, Gareth pun langsung ditumbangkan oleh Noah yang membawa pistol. Claire sendiri yang baru saja berhasil membebaskan Kevin, ia pun ditangkap lagi oleh Noah. Di situ Noah mengajak Claire untuk bahagia bersama. Dengan segera Claire pun menolak dan langsung melakukan ini. Pergelutan di antara mereka pun kini cukup panas. Masuklah Kevin yang akan menyelamatkan ibunya, namun Kevin terlalu lemah untuk jadi jagoan. Dan kini Kevin akan difatality oleh Noah. Claire yang melihat itu, ia pun menyuruh Noah mendekat, dan inilah yang Noah dapatkan. Kemudian film pun diakhiri dengan Noah yang tewas dan mereka bertiga yang berhasil keluar dari kandang tersebut. Entah Gareth akan selamat atau tidak, yang pasti ia pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Lalu seperti biasa saya Farul Rozi mengucapkan bye.